Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Pada sore hari ini Abah kedatangan beberapa teman dari kiai yang kita diskusi adalah tentang apakah klan Ba'alwi ini, nasab Ba'alwi ini adalah sudah suhroh wal istifadoh atau sebetulnya belum, ya. Tapi sebelumnya Abah membahas, ya sahabat, ya mudah-mudahan dengan masalah nasab ini seharusnya mudah-mudahan ada hikmah yang datang kepada kita adalah semua orang menjadi sadar tentang perlunya adalah memahami tentang ilmu nasab, ya. Ilmu nasab sebagaimana Abah sering jelaskan adalah merupakan bagian daripada ilmu fikih, bagian daripada ilmu fikih, ya. Maka tentu adalah membahas ilmu nasab kita tidak boleh keluar secara mutlak, adalah harus menggunakan adalah dengan pola pikir ilmu fikih, ya. Sahabat, ya, sekarang ini ada dua kelompok besar, ya. Ada dua kelompok besar yang menerima dan yang menolak, ya. Maka dalam konsekuensi hukum, ya, kita adalah saya berpegang kepada mazhab Syafi'iyah, ya. Menurut pandangan Imam Syafi'i, pada saat sebuah daerah, ya, yang mana pada saat hukum itu adalah belum masuk ke dalamnya, maka tidak ada konsekuensi kepada orang-orang yang berada di wilayah itu selama hukum itu tidak ada padanya, jadi semua, ya. Tetapi pada saat hukum itu ada padanya, maka hukum itu menjadi sebuah konsekuensi kepada kita. Maka memahami tentang polemik nasab ini adalah kita harus final tadi semua, ya. Nah, di dalam perjalanannya sahabat selama hampir 2 tahun ini, ya, mungkin ada dua kelompok besar yang mana masing-masing adalah bertahan. Yang pertama adalah kelompok yang sudah melakukan penelitian dan dia sudah mengambil natijah, mengambil dari hipotesa yang dibuatnya, sudah mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alwi dan dari seluruh klan Ba'alwi ini adalah semuanya adalah terputus adalah kepada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum, ya tadi. Karena hukum pada saat sudah ada hukum baru, ya, dan hukum baru itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, ya, karena sekarang adalah zamannya ilmu pengetahuan, ya. Maka tentu ilmu itu adalah natijah itu, kesimpulan itu adalah menjadi konsekuensi hukum kepada orang-orang yang berada di wilayah hukum tersebut. Tapi saya percaya bahwa dengan siapapun dia, baik yang menerima maupun yang menolak, sesungguhnya semoga saja semangatnya adalah sama, tetapi adalah sama ingin menjaga marwah keagungan agama Islam, adalah menjaga marwah baginda Nabi dan sekaligus dzurriat baginda Nabi, ya tadi semua. Jadi intinya adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW, baik dia yang bertahan maupun yang sudah menolak tadi semua. Dia menolak karena dia sudah menemukan sebagaimana. Dan saya pribadi berterima kasih pada Kiai Imad, dan ini adalah sebuah terobosan ilmu, ya, yang harus dipahami, dan percayalah, saya dan seluruh orang-orang yang mendukung Kiai Imad ini adalah sesungguhnya adalah orang-orang yang bukan kepada Kiai Imad, tetapi adalah karena kita berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, ya. Jadi lebih alasan logis, lebih alasan ilmiah, ya, yang kita lakukan. Baik itu adalah Profesor Mas Enam Ali maupun Dr. Sugeng maupun mereka-mereka ahli-ahli di bidangnya,
adalah semuanya adalah karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat, di dalam kaidah keilmuan, ya, di dalam kitab Risalah Kusyairiyah, ya, diantaranya adalah manusia itu adalah kurang lebih orang yang tidak orang itu dalam kaidah tidak tahu itu dibagi dua orang, dua kelompok, ya. Yang pertama adalah kelompok orang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Abah tadi malam sudah jelaskan sedikit, adalah orang yang tidak tahu, karena kelompok Kiai Imad pun awalnya adalah tidak tahu, ya, dari semua. Karena pada dasarnya kita semua mengikuti. Makanya Kiai Imad, saya punya kitabnya yang dulu justru beliau mengisbat bahwa Ba'alwi itu adalah masuk pada Duriyah. Karena beliau pun di awalnya adalah tidak tahu dari semua. Semua tidak tahu. Tapi ada kelompok orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Bahwa dia akan terus mencari tahu, ya. Karena sekarang adalah merupakan dunia digital, ya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari ilmu pengetahuan, ya. Maka inilah era yang sebetulnya adalah masa yang baik bagi kita, adalah karena dengan ilmu pengetahuan semua persoalan adalah menjadi jelas dari semua, ya. Maka Kiai Imad melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah kitab, sebuah tesis, ya, yang kalau menurut saya adalah sebuah proses penulisannya adalah sangat baik, ya, dari semua. Dan lihatlah pengikutnya adalah para profesor, para mereka di dunia pendidikan, dari kampus-kampus UIN, bahkan dari UI, dari mana, dan bahkan di Indonesia, di Malaysia, dan demikian pula dari kalangan ulama baik di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Artinya bahwa apa yang ditulis oleh Kiai Imad ini, jadi maka ada konsekuensi hukum tentu saja. Maka itulah kenapa maka Kiai Imad selalu berkata bahwa sudah mengatakan adalah haram hukumnya adalah menisbatkan Habib ini adalah sebagai Dzurriyyah Rasul karena sudah adanya penelitian. Tapi dulu sebelum ada penelitian Kiai Imad, dan penelitian juga adalah ulama-ulama Yaman dan mungkin di Maroko dan Aljazair. Dan tentu saja semuanya adalah husnudzon dari semua, karena termasuk guru-guru kita, para ulama kita dulu adalah husnudzon dari semua, karena tidak ada yang membantah dari semua, ya. Tidak ada yang meneliti. Nah, sebetulnya mungkin sebagai sebab akibatnya penelitian ini datang sebetulnya karena datangnya dari akhlak daripada mereka-mereka yang mengaku dirinya Habib itu sendiri dari semua. Karena sudah banyaknya adalah pensesatan, pendawiran, pembulak-balikan hadis dan lain sebagainya. Inilah landasan awal daripada penelitian dari semua. Kalau mereka dulu adalah baik-baik saja, barangkali akhlaknya baik, dan kemudian menganggap kita adalah setara, adalah semangat Islam pada Quran dan hadis itu dijalankan, tentu tidak ada dasar bagi siapapun untuk melakukan pengujian kepada nasab seseorang. Jadi pada saat seseorang itu sudah keluar akhlaknya daripada apa yang seharusnya, gitu kan tadi, maka tentu saja inilah yang menjadikan aksi yang akan menimbulkan reaksi adalah untuk melakukannya penelitian. Dari hasil penelitian itu kemudian juga diikuti oleh penelitian-penelitian yang lain, dan akhirnya dan kalau Anda lihat sekarang yang mendukung Kiai Imad ini luar biasa. Profesor-profesor yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang genetika, ada yang di bidang biologi, ada yang di bidang kromosom, ada yang di bidang ilmu nasab juga, ya. Dan juga ada bidang ilmu filologi dan lain sebagainya. Itu kan bermunculan dan mendukung Kiai Imad tadi semua, ya. Nah, ini akhirnya saling mendukunglah semua tadi, maka itulah timbullah sebuah natijah bahwa diambil keputusan bahwa sesungguhnya bahwa klan Ba'alwi ini ternyata adalah tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi semua, ya. Maka inilah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu dia tidak tahu, maka dia akan mencari tahu. Dari mencari tahu inilah akhirnya menimbulkan sebuah konsekuensi hukum, ya. Nah, inilah sahabat, ya. Makanya apakah nah kemudian yang kedua, mereka yang bertahan adalah kalau menurut saya adalah sama orang yang tidak tahu tadi semua. Tapi dia tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Dan mereka tidak mau mencari tahu karena merasa sudah tahu. Sehingga mereka adalah nyaman dengan posisi itu. Jadi kalau menurut saya ini harus dipikirkan ulang. Karena hukum itu tadi kata Imam Syafi'i. Pada saat sesuatu itu tidak ada yang membantah maka semuanya berjalan.
Di pada saat sudah ada yang membantah dan tidak ada antitesis, ya. Pada saat sudah ada tesis yang membatalkan dan tidak mampu mengeluarkan antitesis, maka dianggap bahwa apa yang sudah ditulis oleh Kiai Imad itu sudah selesai dari semua. Sampai mereka adalah kembali, inilah pan fikih. Jadi pan fikih ini nggak ada mutlak-mutlakan tadi semua. Jadi kalau hari ini berarti bolanya adalah ada di pihak Robitoh Alawiyah. Kalau Robitoh Alawiyah, kalau mereka merasa adalah sebagai duriah Nabi, mereka harus mampu menjawab adalah Kiai Imad dengan tesis yang sama yang disebut dengan antitesis dari kitab apa dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak akan selesai selama masih ngotot-ngototan, ya. Cuma kalau menurut saran saya, bagi mereka yang tidak tahu, coba mulailah mencari tahu. Karena kalau Anda tidak tahu dan Anda tidak tahu, maka Anda bisa masuk ke dalam jahil murokab tadi semua. Karena sekarang ini adalah dunia pengetahuan. Jadi kita harus mencari pengetahuan tadi semua, ya. Dan kemudian ada orang yang berkata bahwa mereka tidak mau mengutik nasab ini karena sudah syuhroh wal istifadoh. Syuhroh wal istifadoh itu artinya apa? Sudah terkenal, sudah masyhur, sudah tersebar bahasanya. Tetapi kalau kita kembali kepada kaidah ilmu, syuhroh wal istifadohnya menurut Imam Syafi'i, ternyata setelah saya juga analisa bahwa klan Ba'alwi ini tidak syuhroh wal istifadoh. Karena syuhroh wal istifadoh menurut kesepakatan ijma 4 imam mujtahid adalah memang harus bahwa ternyata ada syarat untuk sebuah sesuatu itu adalah syuhroh wa istifadoh. Maka syuhroh wa istifadoh itu sejak adalah penetapan itu kemudian sampai kepada hari ini tetap masih syuhroh wa istifadoh. Tetapi ini ada missing link tadi semua. Di mana tokoh yang diceritakan adalah yang lahir di abad keempat, yang dimana di abad keempat tidak ada kitab yang menceritakan, ya. Dan sahabat perlu Anda kenali, ya. Kebetulan kita di lembaga pendidikan itu adalah kita dalam mempelajari nasab, mempelajari sejarah tidak selalu pada kitab internal. Karena sesungguhnya percayalah ada kitab eksternal yang ditulis oleh kalangan Yahudi tadi semua, ya. Kenapa Yahudi ini bahkan kalau menurut saya adalah belum lama mendapatkan buku dari Harvard, ya, Harvard University, yang dimana buku itu mengisahkan tentang bagaimana kaum Yahudi adalah menulis sejarah Islam begitu detail. Siapapun tokoh yang ada di dalam Islam itu ada di dalam bukunya mereka. Nah, dalam kitab eksternal, maksudnya dalam kitab dari kalangan Yahudi ini, justru tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Dan inilah maka dikatakan tidak disebut syuhroh wal istifadoh, karena syuhroh wal istifadoh harusnya adalah disepakati pada saat zaman itu, kemudian setiap zaman itu dia akan terus masyhur. Di abad ke-5 masyhur namanya ada, di abad ke-6, abad ke-7 selalu dijelaskan oleh kitab-kitab nasab dan lain sebagainya. Tapi nama ini adalah seolah-olah hilang. Dan kebetulan dilalahnya ternyata di kitab eksternal juga tidak ada. Tidak dikisahkan, tidak ada di dalam kitab Yahudi tentang tokoh yang bernama Ubaidillah. Dan tokoh ini baru muncul justru adalah abad ke-9 tadi semua. Ini menurut pandangan Kiai Imad tadi semua, ya. Karena saya di kitab itunya saya juga belum membaca, ya. Tapi saya bersandar saja kepada beliau dan juga kepada mereka-mereka yang sudah ahli, ya, bahwa ternyata istilah Habib ini ada pada abad ke-9 yang ditulis oleh Syekh Ali Asyakron. Jadi Ali Asyakron saja belum disebut Habib saat itu tadi semua. Jadi istilah Habib ini adalah muncul, jadi tidak bisa dimasukkan kaidah syuhroh wal istifadoh. Kalau syuhroh wal istifadoh, istilah Habib ini sudah ada ditempatkan kepada Ubaidillah, kemudian dia ada abad ke-5-nya, ke-6-nya, ke-7-nya, ke-8-nya, tapi ini adalah hilang dalam 500 tahun. Artinya, menurut syuhroh wal istifadohnya Imam Syafi'i ini tertolak tadi semua. Karena syuhroh wal istifadoh itu tidak boleh hilang. Artinya dari mulai awal sampai hari ini tetap dia adalah syuhroh wal istifadoh. Tapi ini ada masa adalah 550 tahun adalah hilang, sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan sahabat tadi, siapa Kang Ibrahim, bukankah ini sudah syuhroh wal istifadoh? Ternyata setelah saya pelajari tidak syuhroh wal istifadoh. Karena syaratnya syuhroh wal istifadoh itu adalah memang sudah syuhroh dan istifadoh selama terus periode itu tidak terputus tadi semua.
ini 500 tahun adalah hilang, sahabat ya. Jadi saya sarankan kepada kelompok orang yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, sebaiknya supaya tidak, karena sekarang sudah dibongkar. Artinya konsekuensi hukum itu adalah kita membuat antitesis atau menerima. Nah inilah yang harus dipahami. Karena tidak bisa lagi mengatakan tidak berdosa kepada orang-orang yang sudah kepada mereka selama hukum itu tidak ada. Tapi pada saat ada tulisan, ada tesis yang membuktikan, maka kita sebagai tidak, kalau seandainya tidak melakukan mencari tahu, kemudian syukur kalau seandainya Anda bisa membuat antitesis. Bukankah Anda berhak untuk mempertahankan kalau benar Anda duriat, maka Anda harus mempertanggungjawabkan. Anda harus mempertanggungjawabkan kepada orang-orang dan juga kepada pengikut-pengikut Anda bahwa Anda adalah benar duriat. Dengan apa? Dengan membuat antitesis. Tapi sampai hari ini boleh disimpulkan, dan itu pendapat Mustafa Bistri, pendapat Kiai Mustafa, Kiai Agil Sirot, bahwa sampai hari ini dianggap bahwa apa yang ditulis Kiai Imad itu adalah dianggap benar. Karena tidak ada bantahan dan dari pihak yang bersangkutan adalah, dan terutama Robito Alawiyah, adalah tidak melakukan sebuah perlawanan. Kalaupun orang-orang dari yang bicara justru orang-orang kita sendiri, yang bicara adalah ustadz-ustadz pribumi sendiri. Nah inilah tadi menunjukkan juga bahwa sesungguhnya Mbak Alwi ini punya ilmu apa enggak tadi semua ya. Nah ini juga yang jadikan yang keduanya ya. Makanya jadi ini yang harus dipahami oleh kita, bahwa ternyata bahwa Ba'alwi ini adalah belum syuhrah wal istifadah dari semua ya. Jadi syuhrahnya itu justru adalah yang memasyurkan dari kalangan dia sendiri. Bahkan dia menyebutkan dirinya tidak menyebutkan Habib Ali Syakron, Syekh dalam kitabnya itu adalah Syekh Ali Asyakron dari semua. Dan dari situlah, dari abad ke-9 ada istilah Habib itu. Sementara orang yang dinisbatkannya itu datang dari mimpi. Katanya bahwa dia tersambung kepada Ubaidillah, orang yang lahir 550 tahun sebelumnya. Dan tapi kisahnya hilang sama sekali dari semua ya. Inilah yang sahabat harus dipahami ya, Kang Ibrahim ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada pandangan seorang kiai dari Sukabumi, adalah Kiai Masyhur, adalah Abuya Panjalu ya, yang saya melihat ceramahnya bahwa Habib yang bodoh ya tadi semua adalah lebih utama daripada ulama yang berilmu tadi semua. Nah inilah sesungguhnya kalau kita lihat di dalam referensi ulama tidak ada yang demikian tadi semua ya. Itu kalau seandainya Habib itu duriat, apalagi kalau bukan duriat. Ini asumsi Habib itu duriat, kemudian dikatakan Habib yang bodoh lebih mulia daripada, nah ini bertentangan dengan semangat Al-Qur'an tadi semua. Karena Al-Qur'an adalah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak mengkelas-kelaskan manusia. Jadi tidak ada feodalisme dalam Al-Qur'an, tiada feodalisme di dalam Islam. Jadi tidak ada orang kelas 1 di dalam Islam. Maka kalau ada orang yang mengatakan adalah Habib bodoh, katakanlah Habib itu benar, dia duriat. Ini apalagi Habibnya sudah rungkad dari semua. Ini ada, katakanlah bahwa dia bilang Habib bodoh itu lebih utama karena zatnya. Nah ini yang harus dibahas. Saya tidak setuju dengan Abuya tadi semua bahwa mengatakan bahwa dengan zatnya. Karena pada dasarnya kalau dikatakan Habib itu zatnya, katakanlah dia itu, kalaupun dia duriat, sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an. Karena lihat di dalam asbabul nuzulnya turunnya firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah mengatakan bahwa walaqad karramna bani Adam, dan Allah telah memuliakan bani Adam. Dan seluruh manusia ini adalah bani Adam. Tadi semua ya. Jadi kita memiliki kesetaraan, kesejajaran di dalam Al-Qur'an tadi semua. Jadi kalau ada pandangan yang demikian itu pasti adalah palsu tadi semua ya. Yang kedua juga bertentangan dengan semangat dengan al-hadis tadi semua. Karena baginda Nabi sudah jelas dalam Haji Wada menyampaikan bahwa beliau bersabda, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Bahwa sesungguhnya hari ini Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah wa ta'addu mahabil ajdad.
adalah berbangga-bangga adalah dengan nasab. Artinya berbangga dengan nasab berarti berbangga dengan darah tadi semua ya. Dan itulah maka kembali ingat dengan asbabun nuzul turunnya ayat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang mulia di sisi manusia itu pertama manusia menurut Al-Qur'an dipandang sama adalah tadi semua, tetapi kemudian adalah yang paling mulia itu adalah paling yang berilmu tadi semua ya. Dan apalagi kalau para habib ini kalau kita lihat begitu sombong-sombongnya, padahal dikatakan di dalam Al-Qur'an bahkan di dalam hadis juga tadi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibri. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kalau orang di dalam darahnya itu ada sebiji jarah kesombongan. Tetapi nah kalau kita lihat Habib ini bukan sebiji jarah, sebagai gunung Uhud sombongnya. Karena tadi itulah karena kesombongan, dia merasa manusia mulia sehingga dia dengan seenaknya bisa menghina orang lain tadi semua. Dengan seenaknya dia mengambil harta orang lain, bahkan istri orang lain dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi pada saat seseorang itu merasa dia lebih mulia dari orang lain, maka akan timbullah kerusakan pada dirinya sendiri. Nah ini bertentangan dengan itulah maka baginda Nabi bersabda, innallaha qad adhaba ankum aibah jahiliyah wa ta'addu mahabil azdad. Kemudian Nabi melanjutkan an-nasu li Adam, bahwa manusia itu adalah dari Adam, wal adam min turab. Nabi menegaskan bahwa Adam itu dari tanah, dari semua. Artinya bahwa seolah Nabi ingin berkata, hai manusia, siapapun kalian, bangsa manapun kalian, semua kalian sama. Sama di hadapan hukum, sama di hadapan Allah, sama di hadapan Rasulullah. Kecuali adalah takwa kalianlah yang membedakannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Tadi semua. Jadi bukan karena darahnya tadi semua ya. Karena darahnya manusia itu adalah sama. Baginda Nabi yang mulia, Allah seolah-olah mengatakan, kul katakan ya Muhammad, ana basarun. Sesungguhnya aku adalah basar. Sifat basar, basyariah manusia. Yang sesungguhnya adalah tempat salah dan lupa. Walaupun pada Nabi adalah dilanjutkan oleh Allah, illa wahyu yuha. Berarti kemuliaan Nabi itu karena ditambahkannya wahyu pada dirinya. Tapi sifat dasarnya sama, basarun. Tadi semua ya. Jadi intinya tidak ada manusia memiliki Allah lebihkan dari segi darah dan dari segi lain sebagainya ya, tadi semua. Nah itulah kemudian an-nasu li Adam, bahwa manusia itu dari Adam, wal adam min turab, dan Adam itu dari tanah. Dikatakan oleh baginda Nabi, la fadla li arabiyyin ila zamin, tidak ada kemuliaan adalah orang orang Arab di luar orang Arab adalah kemudian wala fadla di aswada ilal ahmaro, dan tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dan kulit merah illa bittaqwa, kecuali adalah orang yang takwa tadi semua. Jadi bahagialah saudaraku semua, karena Allah hanya akan memandang kita, pertama adalah akan dipandang oleh Allah adalah sebagai orang yang dimuliakannya, karomna bani Adam. Yang kedua adalah di antara bani Adam itu yang paling Allah cintai adalah inna akramakum indallahi atqakum, adalah yang paling mulia, yang paling bertakwa di sisi Allah. Kalau seandainya darah itu berpengaruh, seharusnya Kan'an adalah putranya Nabi Nuh tadi semua. Tetapi Allah tidak melihat itu tadi semua. Selama Nuh tidak berakhlak, selama Nuh tidak bertakwa, maka selama Kan'an tidak bertakwa, maka Kan'an pun ditolak oleh Allah. Waktu Nuh berkata Kan'an adalah anakku, kata Allah, la, bukan. Kan'an adalah bukan anakmu. Berarti yang dilihat oleh Allah bukan masalah tubuhnya, bukan jasadnya, bukan darahnya, bukan zatnya, tetapi adalah bagaimana kemuliaan akhlaknya dari semua. Tapi sebaliknya juga, lihat, yang menjadi bapak daripada bapak Nabi, ayahnya itu Azar itu adalah orang musyrik. Dia tukang patung. Dia adalah pengikut Namrud. Tapi dia bisa melahirkan Ibrahim. Bahkan dari Nabi Ibrahim melahirkan Ishak dan Ismail. Dari Ishak melahirkan Nabi dan Rasul Bani Israel. Berarti kalau diambil runut ke atas, Nabi dan Bani Rasul itu adalah dari Azar. Secara darah, secara darah adalah bukan darah hebat. Karena Azar itu adalah orang yang musyrik. Dan Azar itu adalah mati, adalah neraka. Tetapi melahirkan Nuh.
yang soleh. Tadi semua. Jadi itulah Allah tunjukkan kepada kita. Dari Nuh yang soleh bisa melahirkan Kan'an yang tidak soleh. Tapi dari Azar yang tidak soleh bisa melahirkan Ibrahim yang soleh, yang bahkan melahirkan adalah Nabi dan Rasul-Rasul yang mulia. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Tadi semua. Tapi Nabi Ibrahim adalah anak daripada Azar. Pahami ya? Berarti tidak mutlak kalau begitu. Maka saya tidak setuju dengan Buya Panjalu mengatakan bahwa kalau seumpama Habib itu adalah adalah berlian. Sementara orang Ahwal itu adalah batu kerikil katanya. Ini contoh yang tidak pas ya. Karena berbeda antara manusia insan dengan berlian dan batu kerikil. Tadi semua. Ya. Seumpama lagi kalau menurut saya buat aja saya contoh baru. Seumpama pohon jati dan kayu jingjing. Tadi semua. Kalau kayu jati tidak kau buat apa-apa, maka jadi kayu bakar. Apa mulianya kayu jati itu pada saat menjadi kayu bakar? Tapi barangkali kayu jingjing yang kau buatkan jadi kusen yang baik, jadi furniture yang baik. Walaupun bahannya tidak sebagus jati. Tetapi itulah yang Allah lihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentu saja kalau seandainya kayu jati yang baik, tadi kemudian kalau dibuat dia menjadikan furniture yang baik, tetapi dia akan lebih utama. Maka itulah tadi nasab yang sampai kepada Rasulullah akan lebih utama, dan juga sanad ilmunya juga sampai kepada Rasulullah. Jadi ilmunya dulu baru nasabnya. Ilmu yang mulia didorong dengan nasab yang baik, itulah yang utama dari semua ya. Inilah yang harus difahami. Karena tadi dibuktikan ternyata dari bahan zat yang baik dari Nuh melahirkan Kan'an yang tidak baik. Tapi dari zat yang tidak baik Azar melahirkan Ibrahim, bahkan nanti melahirkan Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya Allah menunjukkan kepada kita bukan masalah bahannya tadi semua, tapi bagaimana engkau mengolahnya. Tapi kalau bahannya bagus, kemudian engkau olah dengan bagus, tentu itu adalah lebih utama tadi semua. Itulah kenapa ada Ahlul Bait, ada Alu Muhammad, ada Dzurriyyatur Rasul, ada Idratur Rasul. Yang paling hebat itu adalah Idratur Rasulillah. Mereka yang sanad ilmunya sampai musalsalah sampai Rasulullah, sekaligus nasab darahnya juga sampai kepada Rasulullah. Orang inilah yang akan diutamakan tadi semua ya. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Buya Panjalu tadi adalah bahwa sesungguhnya karena Nabi itu, Habib itu adalah secara zatnya mereka mulia. Tidak ada. Secara zat sama semuanya. Secara zat. Apalagi kalau tadi perumpamaan saya. Bagaimana kalau seandainya jati itu sudah dibuat ukiran? Kan sekarang banyak Habib yang soleh. Habib yang berilmu. Kita hormati. Tadi semua. Kita hormati sebagai. Tetapi begitu ada penelitian Kiai Imad ini, maka tidak boleh mereka mengakui dirinya sebagai Habib. Tidak lagi ada perkataan dalam tubuh ini, dalam darah ini, ada darah Rasulullah. Tidak boleh. Tadi semua. Karena selain itu tidak etis, tidak adab. Yang kedua adalah pada saat engkau melakukan kesalahan, maka kesalahannya akan tertimpa kepada Rasulullah SAW. Maka itulah yang hebat dari Wali Songo. Mereka adalah diam, mereka sembunyi. Itulah makanya bukan tidak ada mereka itu. Mereka ada. Tapi mereka adalah nyumput bunyi di Nucaang, lumampah tengah lengkah tadi semuanya. Init bari cicing, itulah Wali Songo tadi semua. Mereka berbuat, tapi adalah tidak pernah mengakui siapa dirinya. Harusnya demikian. Tadi karena tidak mudah dalam pengakuan kepada menisbatkan diri kita kepada orang yang mulia, karena mempunyai konsekuensi membawa buruk kepada orang yang kita bawa, yang kita nisbatkan itu adalah namanya. Jadi kemudian kita juga pahami ya sahabat, bagaimana sekarang kalau Ba'alwi ini katakanlah katakanlah menurut Buya Panjalu adalah nasabnya adalah dia kayu jati. Nah gitu kan tadi. Dan sekarang dia menjadi soleh. Anggaplah kayu jati yang sudah dibentuk menjadikan furniture yang indah buatan Jepara. Tapi bagaimana kalau kayu jatinya adalah statusnya dapat nyolong? Ini kan masalah pada kita dari semua ya. Inilah kenapa maka dulu para ulama kita husnudzon karena tidak ada yang membantahnya. Hari ini adalah merupakan era ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan genetika, biologi, kemudian bahkan ilmu tentang darah, tentang
tentang gen, tentang kromosom, tentang DNA adalah memang sedang Allah obral. Artinya bahwa sekarang adalah memang merupakan, maka tadi inilah maka orang-orang yang dia tidak tahu dan dia tahu dia tidak tahu akan menjadi orang pintar. Dia akan terus mencari tahu. Tapi kalau Anda taklid buta, Anda tidak tahu dan Anda tidak tahu, tapi seolah-olah Anda tahu, maka Anda bisa bahaya, bisa masuk lebih kepada jahil murakkab tadi semua. Karena di mana letaknya akal Anda tadi semua. Sementara Allah dalam Al-Quran ada lebih dari 63 kali mengatakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun tadi semua. Itu adalah merupakan seolah-olah pancingan Allah kepada kita untuk kita menggunakan akal kita berpikir, logika kita harus jalan di akhir zaman semacam ini, ya. Karena sekarang ini segalanya sudah Allah dohirkan. Maka kalau menurut Abah adalah sekarang ini adalah kalau di awal-awal dulu adalah di mana ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu ulama adalah mendominasi, tetapi sekarang adalah sebaliknya. Justru ilmu pengetahuanlah yang mendominasi tadi semua, ya. Ilmu pengetahuan, maka Anda harus percaya dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah eksak. Dan semuanya bisa dibuktikan, semuanya bisa dinyatakan. Dan insya Allah itu dari Allah juga. Itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, lihat beberapa fakta berikut ini. Ada berapa, 6 atau 7 fakta yang saya tulis. Kenapa seharusnya tidak usah meributkan masalah nasab kepada keturunan baginda Nabi. Karena Nabi itu adalah bukan mutlak milik keluarganya. Maka itulah kenapa baginda Nabi yang pertama faktanya beliau punya anak laki-laki, tiga-tiganya diwafatkan usia 2 tahun. Yang bernama Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Dalam kisah ini baginda Nabi pernah menangis minta pada Allah. Kenapa diwafatkan mereka? Bayangkan kalau seandainya ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, mereka hidup bertiga ini. Yang masing-masing mengklaim aku yang paling dekat dengan bapakku. Bayangkan sekarang. Jadi intinya bahwa dari awal pun seolah-olah Allah dan Rasulnya tidak ingin bahwa khusus kepada tokoh yang nama Muhammad ini, apalagi kalau Anda mengerti siapa Muhammad ini. Maka Muhammad ini adalah, secara hakikatnya adalah pentajalian sempurna dari Nur Muhammad, aslu kullil maujud, segala awal dari asal segala yang ada. Maka Muhammad ini memiliki kelebihan, walaupun dikatakan basyarun, tetapi beliau adalah basyarun yang tidak sama dengan basyarun yang lain tadi semua, ya. Maka harus dipahami. Yang kedua, ya, pada saat baginda Nabi sudah wafat, Fatimah pernah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq tanah Ajwa. Apa kata Abu Bakar? Wahai Fatimah, apa yang dimiliki oleh Muhammad adalah milik umat. Jadi kalau bagi Nabi Muhammad itu tidak ada milik dirinya, adalah milik umat tadi semua, ya. Maka itulah kenapa sahabat, lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, dijelaskan pada saat Nabi sebelum wafat pun beliau yang selalu katakan kepada Israel itu adalah ummati, ummati, ummati. Jadi yang dilihat adalah kita semuanya. Jadi Nabi itu bukan milik siapapun, ya, bahkan bukan milik keluarganya. Karena Nabi tak satu pun beliau mengatakan lebih mendepankan keluarganya, tetapi adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika lahir, saya dalam buku saya ini yang pernah saya tulis lalu dikatakan tentang ada berapa? Ada 10 mujizat kelahiran Nabi, di mana dikatakan infisalu an ummihi wa kharra sajidan ala wajhihillahi ta'ala wa qala fi sujudi ummati, ummati, ummati. Baginda Nabi ketika lahir dari rahim ibunya dalam keadaan sujud, dan dia pun sudah berkata ummati, ummati, ummati. Berarti siapa Muhammad ini? Karena beliau adalah, makanya ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi dari semua. Ada Muhammad yang sudah ada sebelum adanya makhluk semua. Bahkan beliaulah laulaka lama khalaqtul aflaq. Tapi didohirkannya beliau di akhir. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa makana bahwa beliau adalah uswatun hasanah, bahwa hanya dilahirkan, didohirkan untuk memberikan peran, adalah untuk uswah sebagai contoh tauladan kepada kita semua. Jadi inilah yang harus difahami tentang hakikat Muhammadi tadi semua, ya.
Nah, kemudian juga lihat ketika lahirnya beliau ada bersujud ummati ummati. Bahkan kemudian pada saat beliau mau meninggal pun beliau tetap waktu kalaupun kata Mikail, kata Jibril, Muhammad itu engkau jangan takut, sudah engkau siapkan surga untukmu. Tidak, kata Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Sebelum wafatnya pun masih menyebutkan ummati. Lihat lagi pada saat beliau nanti dibangkitkan, beliau lah yang akan dibangkitkan pertama dan dia berkata apa? Ummati, ummati, ummati. Tadi semua, ya. Inilah kecintaan kita kepada Nabi. Maka itulah kenapa dalam bab kurban, Nabi itu berkurban 2 ekor. Satu untuk keluarganya, satu untuk seluruh. Dan makanya seluruhnya adalah alu Sayyidina Muhammad. Selama nasab ilmu kita, syariat kita mengikuti baginda Nabi. Ya, tadi semua. Ya. Kemudian lihat dalam surat apa namanya Ad-Duha. Pada saat Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tadi semua. Nabi berkata la ardo. Wa wahidin min ummati finnar. Tadi semua. Kata Nabi, tidak ada dunia bagiku ya Allah. Aku lebih bahagia kalau tak satu pun dari umatku masuk dalam neraka. Tadi semua. Inilah hakikat Muhammad. Tadi semua. Jadi jangan Muhammad dianggap sebagai manusia biasa, ayah biasa. Tadi semua. Karena beliau adalah illa wahyu yuha. Walaupun adalah kul ana basyarun, tapi tetap illa wahyu yuha. Maka kita harus memahami baginda Nabi, harus memahami juga adalah hakikat Rasulullah yang ada pada setiap zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun bahwa dikatakan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau min anfasikum, telah datang rasul untukmu pada dirimu, min anfasikum. Itulah yang dalam ayat yang lain Allah berfirman wa alamu anna fikum rasulillah. Ketahuilah di dalam diri kalian ada Rasulullah. Maka hakikat Muhammad itu ada pada diri kita semua. Kita ada 8 hak Muhammad pada kita. Dalam sifat 20 itu ada 8 hak Muhammad, ada 6 hak Adam, dan kemudian ada 5 salbiah dan 6 hak Allah termasuk wujud tadi semua. Ya. Nah inilah kita jangan pandang Muhammad hanya sebatas Muhammad yang berdarah berdaging bertulang. Nah inilah. Maka Muhammad berdarah berdaging bertulang itu seolah-olah oleh Allah tidak ingin ditonjolkan. Tadi semua ya. Dan kita pahami yang biar lebih apa namanya kemudian juga apa namanya fakta yang keenam adalah beliau pun tidak lembek pada putrinya. Pada saat beliau berkata, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Jadi kalian para Ba'alwi ini yang sudah seolah-olah memegang ahli surga, memegang pintu surga, bahkan menjual syafaat, sampai gigi kalian pun kalian jual, sorban kalian jual, bahkan kalian nawar-nawarkan surga dan atas nama Rasulullah. Allahu Akbar. Tidak salah kelompok Kiai Iman dan kita berjuang adalah untuk justru adalah membongkar kalian itu karena apa tadi? Karena kami tidak terima baginda yang agung kalian hina sedemikian rupa. Seolah-olah Muhammad itu adalah hanya ayah, hanya seorang laki-laki dari bapak kalian. Bukankah dalam ayat lain, Muhammad bukan bapak dari sekian laki-laki. Tadi Muhammadun Abah dikatakan ada Muhammad itu adalah bukan bapak dari. Maka kalian fahami. Maka jangan anggap bahwa Muhammad itu, kalaupun kalian duriat sekalipun, tidak ada. Tadi semua. Karena inilah yang harus kalian fahami ya. Bahkan Muhammad itu adalah Rasul untuk seluruh makhluk. Tadi rahmatan lil alamin, untuk bangsa jin, untuk pohon, untuk tanaman, untuk makhluk apapun. Dia ada. Karena pada dasarnya semuanya adalah berasal dari Muhammad. Ini harus Anda fahami. Ya. Jadi ini ya mungkin apa namanya Kang siapa Ibrahim yang kalau menurut Abah adalah, nah kembali lagi sekarang ini adalah abad ilmu pengetahuan. Maka lihatlah segalanya sekarang sudah didohirkan ilmu pengetahuan. Anda bisa pergi ke Mekah, naik pesawat terbang sedemikian canggih, luar biasa. Anda tidak percaya dengan tes DNA, tapi Anda percaya naik pesawat terbang. Begitu akurat, bisa terbang membawa 1000 orang, bisa membawa kargo sedemikian rupa. Itu adalah hasil karya ilmu pengetahuan yang Allah terapkan pada orang tertentu. Hari ini kita bisa live dengan handphone, Anda nonton saya, ini adalah hasil ilmu pengetahuan. Tadi semua. Jadi
ilmu pengetahuan adalah sekarang menguasai. Bahkan maaf ya, dengan semua teknologi yang ada ini, apakah otomotifnya, apakah alat telekomunikasinya, bahkan untuk dunia kedokterannya dan lain semuanya, sudah sedemikian canggih ilmu pengetahuan, sahabat. Bahkan maaf, sekarang ini ditemukanlah planet-planet baru yang seperti bumi. Ilmu pengetahuan telah menemukan miliaran planet yang sama seperti bumi, yang barangkali nanti adalah buat tempat kalian pada saat kalian kembali pada Allah tadi semua. Bukankah Allah sudah siapkan surga yang luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi tadi semua ya. Jadi ini adalah merupakan, tidak ada alasan bagi Anda untuk menolak tes DNA. Karena tes DNA itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan kitab yang sejaman, kalau memang Anda itu adalah seorang zuriat yang baik, sebaiknya inilah Anda harus bersyukur dengan adanya tes DNA ini semua. Kalau perlu, apalagi sekarang banyak orang-orang yang siap membiayai tes DNA. Dan tes DNA itu adalah, insya Allah adalah, sebagaimana vaksin, sebagaimana injection, sebagaimana Anda anak Anda divaksin TBC, polio, sama saja sebetulnya. Anda untuk perkara yang begitu, anak Anda semua, hei Habib, anak Anda pun divaksin, di polio, di apa semua. Anda sakit pun ke dokter. Masa Anda tidak mau percaya dengan ilmu pengetahuan? Inilah susahnya kalau seandainya. Maka kesimpulan saya kepada Kang Ibrahim, yang masih ngotot, masih ingin mempertahankan Ba'alwi, adalah berarti konsekuensinya bagi Anda, karena sekarang ilmu pengetahuan sudah dibuka, kemudian tesis sudah dibuat, natijah sudah ditentukan, bahkan didukung. Nah sekarang dibalik, yang suhroh wa istifadoh ini adalah Kiai Imaduddin. Tadi boleh dibilang katakan suhroh, karena kita lihat sekarang, orang berkata ini mungkin sebulan, 2 bulan, setengah bulan, ini hari ini makin guncang tadi semua. Bahkan mungkin sebentar lagi Habib Lutfi bin Yahya pun belum tikar tadi semua. Ya, karena semua tidak ada lagi yang bisa sembunyi sekarang. Pada saat Allah sudah bukakan, tidak ada lagi orang yang bisa bersembunyi dari semua. Bagi Anda yang masih mengimani Ba'alwi itu adalah masih keturunan Dzurriyyah Rasul, Anda harus bertanggung jawab kepada diri Anda sendiri. Ya, kalau kita tidak ada maksa, silakan. Itu adalah hak Anda. Tapi saran saya kepada Anda yang masih bertahan dengan itu, minimal giroh Anda ingin menjaga. Takut kalau seandainya bahwa mereka itu adalah benar. Tapi kalau seandainya takut tanpa ada pembuktian, apalagi sekarang sudah ada pembuktian dari dunia medis adalah tidak bisa lari orang itu, sesungguhnya tidak ada lagi Anda harus takut untuk menerima tesis Kiai Iman. Dari kalau menurut saya, demi Allah, teman-teman saya di IPB, teman saya para doktor itu, semua sudah mengakui semua. Cuma mereka banyak diam tadi semua. Ya, ada sebagian yang sudah bicara tadi semua. Ya, dokter-dokter, profesor-profesor, ahli-ahli di bidangnya masing-masing, sekarang sudah ada di belakangnya Kiai Iman semua. Ya, jadi ini hanya masalah waktu. Insya Allah sebentar lagi juga PBNU sekarang sudah membuat pernyataan bahwa akan merefresh semua banom-banom yang ada di bawah NU termasuk Jatman tadi semua. Ya, barangkali itu saja Kang Ibrahim, saya serahkan pada Anda, dan saya keputusnya dengan live ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang yang lain. Karena tadi kembali ada orang yang dia tidak tahu, tapi dia tahu dia tidak tahu, orang ini akan baik karena dia akan mencari tahu, karena dia punya akal, akalnya digunakan untuk mencari tahu. Kalau kira-kira akalnya tidak cukup untuk mengetahui, makanya lihatlah pandangan-pandangan orang yang pantas untuk didengar. Anda bisa lihat, saksikan sendiri siapa yang membela Ba'alwi ini sekarang. Kita bisa lihat ulamanya, bisa kelihatan hanya berapa cuil tadi semua tadi. Kemudian lihat orang yang bicara dari ilmu pengetahuan, nggak ada satu pun apakah doktor atau profesor yang membela darinya. Karena semuanya orang yang berada dalam ilmu pengetahuan jelas ada di belakang Kiai Imaduddin tadi semua. Ya, dan kita tidak membela Kiai Imaduddin, yang kita bela adalah marwah agama Allah, marwah nama besar Rasulullah dan dzurriyyah Rasulullah yang sebenarnya. Dan ternyata sekarang dari hasil tes DNA, dzurriyyah Rasul yang sebenarnya, yang selama ini suka cium tangan Habib, malah kebalik. Habibnya yang palsu, yang menciumnya yang asli. Tadi semua. Ya, ini tadi karena ketawaduan mereka tadi semua. Tapi yang diciumnya
malah makin congkak. Bukan hanya tangannya yang dicium, bahkan kakinya pun minta dicium. Nah, inilah tadi semua. Bahkan saya punya 1000 kasus tentang Habib ini semua. Ya, artinya bagi Anda yang mau, kalau Anda tidak tahu, tapi kalau Anda mau mencari tahu, maka Anda akan banyak tahu nanti semua. Cuma kalau Anda tidak tahu dan Anda tidak tahu, inilah saya lagi memberitahu. Mudah-mudahan bisa menjadikan penjelasan khususnya buat sahabat saya Kang Ibrahim tadi semua, ya. Tapi saya tidak memaksa, kita tetap sahabat. Tadi semua silakan Anda putuskan sendiri tadi semua. Kalau ada yang penasaran, saya alhamdulillah di rumah saya ada 8 kitab nasab, ya. Tadi semua satu-satu saya lagi pelajari. Saya tidak sebanyak Kiai Madudin, tapi saya pun terus. Inilah luar biasanya kasus ini, menjadikan kita lebih cerdas. Inilah cara Allah untuk mempelajari kita semua. Itulah kenapa dahulu, kenapa ulama disebut fuqaha ahli fikih, kenapa disebut hukama di ahli hikmah yang dalam, kenapa disebut dengan mufasyirin ahli tafsir, kenapa disebut muhaddisin ahli hadis. Sekarang ini kadang-kadang ulama sekarang ini lebih belagu, kayaknya ahli dalam segala hal. Ulama dulu yang hebat saja dikelompokkan. Nah, inilah ilmu pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena sekarang adalah merupakan eratnya ilmu pengetahuan, maka seharusnya pengetahuan harus menjadi imam kepada kita, ya. Karena pengetahuan itu jujur. Maka saya yakin yang mendukung Kiai, bahkan sampai hari ini saya belum bertemu dengan Kiai Madudin, tapi saya mencintainya. Inilah kebenaran. Kebenaran akan mencari jalannya masing-masing. Kebenaran tidak usah teriak-teriak minta dukungan. Karena orang yang benar, dari manapun energi positif akan datang mendukungnya. Tapi sebaliknya, bagi Mbak Alwi ini, sekarang digempur dari kiri kanan. Bahkan istilahnya ibaratnya tulang punggungnya Habib Lutfi bin Yahya. Sekarang pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa tadi semua, ya. Apalagi Habib Rizik tadi semua, ya. Ya gitu ya Kak Ibrahim. Tetap kita sebagai teman. Mudah-mudahan dengan malam ini ada pencerahan. Kalau Anda penasaran, minimal ada 8 kitab di rumah saya. Ayo kita duduk sama-sama. Tadi saya hanya yang pokok-pokoknya saja yang bisa saya jelaskan pada Anda. Tapi saya lebih banyak bisa bicara dari ilmu pengetahuan, karena saya adalah orang kampus, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.